liyuklimaka jalalata qadrika baina makhluqatihi wa anta jawharatun tantawi 'alaiha awsafun mukawwanati. Malam hari ini kita masuk kepada pengenalan diri, di mana kita sebagai manusia jika mengatakan bahwasanya manusia itu kedudukannya seperti apa. Di sini disebutkan ja'alaka fil alamin mutawassit. Ulama mengatakan bahwa kamu wahai manusia sebetulnya berada di alam pertengahan. Manusia itu ada di alam pertengahan. Di antaranya mulkihi, di alam mulk kerajaannya Allah, atau malakuti, di dalam alam malakutnya Allah, di dalam alam mulk dan alam malakut. Di tengah-tengah itu ada manusia. Jadi manusia itu ada di alam mulk, bukan malak, alam mulk dan alam malakut. Liyuklimaka, Allah menciptakan kamu, ditempatkan di antara dua alam ini agar kamu tahu. Liyuklimaka, Allah memberitahu pada kamu jalalah qadrika, keagungan kadarmu, bahwa kamu itu mempunyai kedudukan yang agung. Di antara makhluk Allah, seluruh makhluk Allah, makhluk yang agung adalah manusia. Dan kamu wahai manusia, jauharatun, bagaikan mutiara. Mutiara. Tantawi 'alaiha asdaru mukawwanati. Dan dia tersimpan tersembunyi di dalam kerangka kerang. Kalau kamu pernah melihat permata itu ada di dalam tengah-tengah kerang. Jadi tertutup begitu. Jadi manusia itu bagaikan suatu permata yang ada di tengah-tengah. Tentawin 'alaika awsafun mukawwanati. Asdamu mukawwanat. Asdaq itu kerangkanya, kerang. Jadi kamu itu adalah bagaikan jauhar, bagaikan permata. Walaqad adzamallahu subhanahu wa ta'ala, Allah telah mengagungkan hadzal insana wa ja'alahu nukhbatal aqwan. Allah telah mengagungkan manusia dan manusia dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai pilihan. Dari alam ini manusia adalah orang-orang baik, adalah orang-orang pilihan. Istam'a fihi ma yajtami fi ghairihi. Terkumpul di dalam manusia itu yang tidak terkumpul pada lainnya. Tidak ada makhluk Allah yang selengkap seperti manusia. Dari itu Allah Ta'ala mengatakan, engkau wahai manusia adalah duduk di antara dua alam, alam muluk dan alam malakut. Dan engkau wahai manusia bagaikan mutiara yang ada di dalam kerang. Ar-ruh wa dzaka murabbir ruh war-ruh kas-sadaq. Seorang guru itu adalah mendidik rohaninya, dan rohaninya itu bagaikan ada kan di dalam kerang. Wa dzaka murabbir jismi wal jismu kas-sadaq. War-ruh pada kamar biru warroh jauharun. Kita akan sertakan dulu. Seorang guru dengan orang tua itu lebih tinggi guru. Imam Syafi'i mengatakan, "Uqaddimu ustadi ala nafsi walihi, wa inna lani numanis wa syaraf." Aku lebih mendahulukan guruku daripada kedua orang tua. Walaupun darinya aku mendapatkan kemuliaan, tak terlalu. Fadzaka murabbir ruh warruh jauharun. Bapak saya itu yang mendidik rohani.
Dan rohani itu bagaikan mutiara. Wajah merobbil jism, dan bapak saya itu merobbil jism. Guruku itu yang mendidik hatiku, rohaniku. Dan rohani itu bagaikan mutiara. Wajah merobbil jismi wal jismu kasodar. Dan seorang ayah itu yang dipelihara jasadnya, fisiknya. Dan fisik itu bagaikan kulit kerang. Tirak kulit kerang. Nah, manusia ini adalah makhluk yang sangat baik dan dia adalah pilihan, nukhbah, makhluk pilihan. Mengapa? Karena di dalam diri manusia terhimpun ada dua sifat muluk dan sifat malakut. Di dalam kitab Hikam disebutkan di sini, khalaqal insana fi ahsani taqwim. Satu, kita melihat manusia, bahwa manusia itu keunggulan manusia, karena kita babnya bahwa manusia sekarang ini. Bahwa keunggulan manusia, khalaqal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu paling bagusnya bentuk manusia, tidak ada lebih dari semua makhluk maksudnya. Tidak ada makhluk yang seperti manusia. Sombongnya apa? Kan Allah Ta'ala sendiri, laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa atammi taswiyati, dan paling sempurna penciptaannya. Fasawwaka fa'adalan. Ahsana suwara. Allah membuat bentuk gambarannya, penampilannya mesti bagus manusia. Itu manusia. Wa ja'ala binyatahu mutatamminatan, dan di dalam diri manusia terhimpun di dalamnya asrar jami'il mawjudat. Semua rahasia alam, isinya alam ada di diri manusia. Jadi dikatakan makhluk yang sempurna. Uluhiyah wa sufliyah, baik yang tingkat tinggi atau tingkat yang paling rendah. Latifihah wa khasyanatiha, baik kehalusannya, kelembutannya. Wa katifiha, dan ketebalannya. Fa'ara bidzalika ruhaniyan samawiyan. Dari itu manusia itu menjadi makhluk yang bersifat rohani dan bersifat jasmani. Dan di dalam manusia itu ada samawiyan, ada ardian, ada yang bersifat ke langit-langitan di dalam manusia itu. Nanti saya terangkan satu persatu. Dan ada yang bersifat ke tanah. Walidzalika yuqalu, manusia itu adalah alam. Al-alamun asghar, alam yang kecil, mikro. Ada makro, ada mikro. Alam yang mikro yang manusia ini. Ada makro. Al-alamun asghar, ada al-alamun akbar. Dan manusia itu di tengah ini. Jadi di dalam manusia penuh dengan macam-macam. Jadi kalau kita tahu alam, mulai terendah sampai tertinggi ada di dalam diri manusia. Dari itu Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatarat wa idzal biharu fujirat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fa'adalaka
Fasawwaqaha bi aisya'in masya'a. Dia menciptakan dan disempurnakan. Fa'ahsana suwarahu. Penampilannya semuanya manusia ini penuh dengan kesempurnaan. Lomba contoh mawon contoh. Manusia itu numpak jalan ganteng. Tapi ini order sumpah jarang, tidak bisa. Karena memang tidak dibuat seperti itu. Tidak dibuat ganteng. Manusia numpak jalan ganteng, numpak pickup ganteng, numpak truk ganteng. Itu tidak mengurangi keindahan manusia. Karena nas tidurnya api, ya berjalannya bagus. Itu manusia. Jadi tidak bisa ditandingi oleh makhluk-makhluk yang lain. Ajaran apa ajaran tadi petik, numpak petik, kalau ajaran itu tidak bisa itu. Itulah bahwa manusia itu memang kalau insan nabi Adam itu dari jisimnya, hampir mirip manusia kelak, tapi tidak bisa ya. Sesempurna manusia tidak bisa. Apa bedanya manusia dengan hewan? Satu katanya ilmu mantik, al-insan hayawanun mantik. Manusia itu orang yang berakal. Saya tidak bisa ditandingi. Ada lagi al-insan hayawanun dhahik. Manusia ini adalah hewan yang pertama. Kan tidak ada hewan selain manusia yang pertama kan bukan itu. Dari itu dikatakan al-insanu hayawanun dhahik. Tidak ada hanya manusia. Jadi Allah di hikam sekarang ini menyebutkan keunggulan manusia. Kalau saja sebut kan? Kalau saja sebut. Di sini dicontohkan satu sisi manusia ini, semua yang ada di alam ini ada di manusia. Kita lihat manusia yang paling rendah. Manusia yang paling rendah. Dari mana manusia itu kan dibuat dari tanah. Apa saja yang dari tanah, semua makhluk yang melata di bumi dari tanah. Manusia juga dari tanah. Dia berpijak di tanah sama, pohon-pohonan juga sama dengan manusia. Berpijak di tanah. Pohon itu tambah hari tambah besar, tambah hari tambah besar. Manusia juga tambah lama tambah tinggi, tambah besar kan manusia. Tapi satu kenikmatan manusia, kalau sudah besar dibatasi Allah. Kalau manusia tidak dibatasi dengan rokok, pasti kecil. Itu satu kehebatan manusia. Sempurna kan dia. Seperti pohon, tapi tidak seperti pohon. Kalau pohon tambah lama, tambah tinggi, naik pohon umur 20 tahun. Manusia kan tidak. Umur 20 ya berhenti sudah. Masa perkembangan tubuhnya berhenti. Itu sekilas manusia itu sama dengan pohon. Dia butuh tanah, pohon butuh sinar matahari, manusia juga butuh sinar matahari, pohon juga butuh. Pohon butuh air, manusia juga butuh air. Jadi sekilas akan sama dengan pohon, tapi tidak seperti pohon manusia. Jadi paling rendah begitu. Kita berkembang, kita naik sedikit. Manusia itu hampir sama dengan sapi. Ini hampir sama dengan sapi. Suka makan daun-daunan. Manusia makan apa? Makan yang daun-daunan manusia. Ulupan manusia. Ya kayak kita manusia. Dia makan timun. Sama manusia. Kadang-kadang suka makan biji-bijian. Banyak titik. Jadi sifat-sifat semua makhluk ada di sini. Ingat? Anjing. Suka makan daging manusia. Iya, suka makan daging. Seperti apa?
Ya seperti anjing, seperti singa, manusia. Semua ada di manusia. Mengembang beranak, pohon-pohonan dia beranak bercucu, manusia beranak bercucu, semuanya hampir manusia. Ini dari secara fisik. Kalau hewan ada matanya, manusia ada matanya, itu sama. Tetapi tidak sempurna seperti manusia, tidak sempurna seperti manusia. Lalu keunggulannya kita naikkan sedikit. Manusia berbeda dengan hewan, antara berakal dan tidak berakal. Ini bedanya, mulai beda. Dia beda. Hewan tidak berakal, manusia berakal. Ini berbeda. Hayawanun natik. Ada beda lagi. Manusia itu katanya menatik hayawanun dhaif. Hayawanun dhaif. Manusia itu hewan yang bisa tertawa, karena makhluk yang lain tidak ada yang bisa tertawa. Karena mereka semua ini naik, dia melepaskan diri, tapi ada kesamaannya. Dinaikkan lagi. Nek ngamuk aku ya setan. Nah, ini boleh, ini boleh. Terus diangkat lagi sufiha wa uluwiha, dan tinggiannya. Sifat kebumiannya ada manusia. Sifat kebumiannya ada. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Tidak ada manusia itu yang tidak berjalan di atas bumi, tidak ada. Bersama makhluk yang melata di bumi, makhluk yang melata di bumi, maminda berkecil berbaris. Tapi satu sisi manusia ini uluwiha atau samawiyah, tapi di atas manusia ini, di sana ada malaikatnya di dalam manusia ini. Manusia ada malaikatnya. Coba sana. Malaikat ibadah. Manusia ibadah. Ini malaikat, manusia ada malaikatnya di dalam. Ada sifat malaikat. Sampai sholat, malaikat. Sampai poso, malaikat. Sampai tidak maksiat, malaikat. Sampai yang ingin menyembah dekat kepada Allah, malaikat. Sampai ahli zikir, malaikat. Jadi manusia ada setannya, ada malaikatnya, ada anjingnya, ada kerahnya, ada lengkap manusia. Lengkap. Sampai ulama fikih itu bingung. Tidak ada apa-apa, saya buka sedikit. Ada satu kitab namanya Al-Munqidh minad Dhalal. Sampai kalau bisa kitab Al-Munqidh minad Dhalal ini karangannya Imam Ghazali. Mungkin betul. Mohon beda dengan zina. Yang berzina itu siapa? Orangnya atau nafsunya. Kok boleh sih dikepui kan sih dikepui rohaninya. Ini masa yang tidak bersyarat kepui. Ini maksiat itu dari mana mas? Kan dari hati. Dari hati. Jadi kitab sulap itu wamin ma'asil yadi, wamin ma'asil yadi, maksiat tangan, maksiatnya hati, maksiatnya telinga ya, maksiatnya mulut, maksiatnya mata, apa lagi? Kan ada di kitab sulap, maksiat tangan, maksiatnya kaki, maksiatnya mulut, maksiatnya mata, maksiatnya telinga, maksiatnya badan. Kalau ditanya, kok ngurung-ngurung kan? Mesin ngomong ngurung atau hatinya? Mengapa hatinya tidak dipukul, kok telinganya yang dipukul? Ini jelas mungkin kenapa? Jangan berzina itu kan rohani, kayak rohani kan tidak bisa. Nah, saya katakan manusia ini ulama mengatakan
double personality, double personal, ngerangkap dan mau Inggris kan mereka ngerangkap manusia itu makhluk yang ngerangkap tak cukup keluar berbeda. Yang hadir pengajian di sini ini adalah orang-orang yang sehat jasmani dan rohani. Kalau jasmani itu yang sehat belum tentu datang. Seperti ada orang tidak datang karena hasut. Jadi dari karena ada beres ada sakit tak ada. Kau kata kau hati, kau kata kau sombong, kau kata kau hikit, kau kata kau beli macam-macam. Itu hatinya yang sakit, orangnya sehat. Jadi yang nggak ngaji padahal motor lagi terlibat. Ini hati, jeda hadirnya tidak sehat dalam. Kebalikannya, hatinya bersih, baik, tawadhu, khusyuk, tidak sum'ah, tidak riya dan lain sebagainya. Sakit aku, nyuruh kita. Jadi double person. Jadi sehat itu bisa sehat jasmani, bisa sehat rohani. Dan manusia ini ada dua personal di dalamnya, ada rohani, ada jasmani. Dari itu, karena manusia ini adalah orang yang sempurna, fala jarma yang terbawa di sini bacaan ini, fala jarma di bawah sendiri, maka tidak boleh tidak. Lamma kana al-insanu bihadhihi al-matabati min kauni nukhbatan bil mawjudat, karena manusia ini sempurna di antara makhluk Allah, sempurna karena ketakwaan. Nah, karena ketakwaan kulluha lahu bitibari ihatatiha bimanzilatil kishki wassiwani. Saya ulangi lagi. Dengan kesempurnaan manusia kan bagaikan mutiara. Kalau mutiara apa? Ada di dalam wadah. Ini wadah yang manusia wadah bumi langit. Langit dan bumi ini semuanya ini isinya permata. Apa permatanya? Ya manusia ini. Permatanya langit dan bumi ya manusia. Bagaikan gedang ada kulitnya dan manusia di dalam. Begitu berharganya manusia Allah Ta'ala dibadai. Gedang supaya tidak terkena penyakit ditutup. Salah berkolek. Duren ada kulit, ada kisrun bahasa atau siwan. Siwan itu ada bejananya. Jadi ditanya apa isinya langit dan bumi, isi manusia. Mengapa manusia mulia? Karena manusia adalah orang yang sangat sempurna di antara makhluk-makhluk Allah. Satu sisi dia seperti malaikat, satu sisi dia seperti hewan yang tidak berakal, satu sisi dia seperti tumbuh-tumbuhan yang berbeda. Jadi dari bicara sel 1, sel 2. Jadi tingkat kehewanannya yang ada, manusia ini tingkat malaikatnya juga. Dan itu manusia itu termasuk manusia yang mulia. Alladzi yahfadhu syai'a wa yasunu. Jadi yang menjaga manusia ini ya kulitnya itu. Wa kana huwa bi manzilatil jawharatin nafisah
allati tahmiha as-sufratu wal-usra. Itu manusia itu adalah bagaikan permata yang sangat berharga yang diliputi oleh wadah. Dari itu manusia itu dikehendaki hendaklah manusia itu dengan martabat yang tinggi ini bisa itu dengan ikhlasin umum dia. Dari itu manusia itu dikehendaki harus ikhlas di dalam beribadah, baru akan menjadi sempurna, tambah sempurna. Secara fisik dia sempurna, rohaninya ikutilah model malaikat. Malaikat itu apa? Kan kita dimuliakan Allah. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun. Kita ada dua malaikat yang selalu mengawal. Saya enggak Allah itu. Saya. Amal kita dicatat, cinta dunia kita. Pagi siang malaikat yang hadir dan ada malaikat siang, ada malaikat. Berapa petugas untuk melayani manusia? Mulia mana yang dijaga pengawalnya atau yang membagi rezeki siapa? Malaikat. Yang menawarkan pemberian siapa? Malaikat. Yang menawarkan sopo sing ati donga saya antarkan kepada Allah siapa? Yang hidup nilati la sama itu gawe nanti hari mustaqbil al tahir. Siapa? Malaikat yang dibongkar dunia. Kita baca sholawat disampaikan tidak oleh Nabi. Siapa yang menyampaikan? Malaikat. Kurangnya Allah Ta'ala kepada kita. Apa kurangnya Allah? Rezekinya malaikat yang ngatur, ininya malaikat, sholawatnya, sholatnya, semua malaikat. Masih kurang apa? Itu yang bersifat malaikat. Saya maju tadi karena tekanannya banyak. Lalu Allah Ta'ala agar kita ini bersyukur, kita kalau kita salah kita tobat, kalau kita ada Fatimah kita bersyukur kita. Saya tanya, untuk apa Allah Ta'ala itu menciptakan laut? Laut itu diciptakan untuk kamu. Allah menciptakan laut untuk manusia. Laut itu untuk manusia. Beri kepada malaikat. Malaikat boleh ditambahkan kenapa manusia ini? Dalam Al-Quran dikatakan Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra. Allah yang menundukkan. Jadi laut itu ditundukkan oleh Allah Ta'ala kepada manusia. Tiga angin. Ketika yang terang montase ada angin lagi kehilangan oksigen di dalam. Ada angin tak saja dan berapa saja. Begini. Perahu ini. Allah menciptakan laut. Quran itu sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi. Agar kamu dapat menjalankan perahu itu dengan laut. Kalau lewat darat semua. Sekarang kita mau kali Kalimantan lewat darat semua. Berat aja. Nah, Kornela tahu lebih jika kita set ikannya untuk kita ya. Iya. Apakah ikan disiapkan untuk malaikat Jibril? Kan enggak. Mungkin orang buat anak kurangnya orang. Jika angin di Quran semua ini. Wanita tahu min fadli. Apa yang tahu min fadli? Ekonomi. Ibtighul fadli itu kata yang itu
ekonomi. Ekonominya, lalu lintas ekonominya jalan gampang. Itu dibuatkanlah laut. Kalau semuanya daratan, mau makan ikan apa laut kan tidak ada ikan. Dan berapa jauh perjalanan itu ke Mekah kan harus pakai kapal apa? Tidak cukup itu. Semua yang ada di langit dan bumi untuk kita. Langit dan bumi dan isinya itu untuk manusia. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wal ardh. Allah menundukkan langit untuk melayani manusia. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Langit kan ada bintang, ada bintang. Wa min najmihum yahtadun. Dengan bintang kan bukti kalau gitu, ada bintang. Kita tahu bintangnya. Demikian juga Allah menciptakan siang dan malam. Menciptakan siang dan malam itu apa? Kita ada di sini dalam hisab. Dita'lamu kan? Untuk siapa dita'lamu? Lam dita'lim. Kan untuk manusia. Siang malam lagi obor oleh hari dan jauh di laut. Untuk manusia, bukan untuk malaikat. Itu bahwa manusia ini sangat dimanja. Awalam yarau anna Allah khalaqna lahum mimma 'ala aydina an'aman lahum amankum. Apakah mereka tidak melihat aku ciptakan untuk mereka binatang-binatang ternak? Ya. Fahum laha malikum. Mereka memiliki. Wa dzallalna lahum wa minha rakubuhum wa minha yakulun. Makhluk hewan-hewan itu ditundukkan kepada manusia. Tunduk sampai sampai toman ditundukkan oleh Allah. Bumi juga ditundukkan. Walladzi ja'ala lakumul ardha dalulan. Walladzi ja'ala lakumul ardha dalulan. Dia yang menjadikan bumi dan bumi itu tunduk kepada kamu. Jadi bumi itu ditundukkan kepada manusia. Jarang ditundukkan, sapi ditundukkan. Wa dzallalna lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Ditumpahi menang, tapi ditumpahi menang gitu. Jarang ditumpahi menang. Masih dibelai banget. Sesuka macam-macam. Itu kebaikan Allah kepada kita, ini dimuliakan Allah. Dan ini jembatan ini ada bukti bahwa Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh aku telah memuliakan. Ini realisasi dari Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Jadi bumi ditundukkan. Alladzi ja'ala dalulan famshur manakiha. Tiup bumi kayak gentai, gelem bumi, kebaik betah, gelem, kerani, gelem, kenapa bumi gelem bumi, kebaik pernai, gelem, titik batang, gelem, batang yang gelem, tiga wijian nandur tumbuh, kurang tumbuh jauh, tapi apa sih? Kalau Allah sudah mencabut tunduknya, jadi saya. Allah kan yang menundukkan. Wa dzallalna bina fatul wazan ma'arifah yutakila dzallana yudallilu tadlina itu doa. Tapi untuk campur untuk campur tingkir pakai isi gosa, ada isi gosa menentu. Gunung Semeru sudah nentu, tidak ada isi gosa itu, habis sudah. Isi gosa juga udah damai, mau ketuntuannya habis.
Tapi dia mau diapakan ya? Mau suhu habis. Ketundukan ini kan dia tunduk sunnah. Lama jangan tunduk. Kena kurang ajar. Dilepaskan ketundukannya yang marah. Gitu. Begitulah. Itu makhluk-makhluk Allah begitu. Jadi kesimpulannya ulama mengatakan barang siapa katanya man khadamullah khadamahu kullu syai'. Jadi kalau kita melayani Allah, alam ini tunduk pada sampean. Ya. Man khadamullah, barang siapa melayani Allah, khadamahu kullu syai', akan dilayani oleh segala sesuatu melayani sampean. Idza kunta kursiyan wa arsyan wa jannatan wa naron wa akhlaqan tadur wa akhrakan, ada yang lain mengatakan wa amlakan. Kalau kamu itu kursi dan kamu itu aras dan kamu itu swarga dan kamu neraka dan kamu akhlaqan wa kunta minas sirril masuni syarirata, dan kamu adalah bagaikan rahasia yang tersimpan di dalamnya sebagai wadrok tahadza min haqiqati, karena kamu tahu sebetulnya bahwa kamu adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Undangan al-mukarram, sampai ngomong al-mukarram itu artinya yang paling memuliakan kita adalah Allah Ta'ala. Janji walaupun karomna cuma protokol ngomong al-mukarram, lebih dulu Allah Ta'ala yang mengatakan al-mukarram. Kiai Solehan amin, al-mukarram Kiai Soleh jadi amin namanya. Itu yang mengatakan al-mukarram siapa? Allah. Jadi kalau siapapun diceluk al-mukarram tidak salah. Al-mukarram Yudi, al-mukarram Tukul, al-mukarram, karena Quran adalah al-mukarram. Dekat Quran al-mukarram. Jangan. Oh, malaikat suruh melayani sama itu. Hewan-hewan melayani, bumi melayani, langit melayani. Karena syekha fafima ta'ani, kalau sudah kamu menjadi makhluk yang mulia, fafima ta'ani, mengapa kamu masih lambat-lambat tak akan segera bekerja? Ta'ani fil hadidi, di dalam daratan. Hadid itu bawahnya gunung. Datar buton yang kasulan, masih bermalas-malasan. Mukiman ma'al usaro, ma'al asro, selalu bersama dengan orang hukuman. Ama isroka, apakah belum waktunya kamu untuk isro, artinya bergerak. Dimuliakan ini, dimuliakan macam-macam. Ma bersama wajah, bersama wajah. Langit dan bumi diperintahkan untuk tunduk kepada manusia. Matahari terbit dan hari untuk malaikat atau jin. Untuk manusia. Kurang bagusnya apa bang? Aktif dia, mau nggak mau pun gelem nggak gelem. Itu dari baiknya Allah pada manusia. Terus apa kesimpulan ini? Al-aqwan kulluha abidun. Alam ini sebetulnya budaknya kamu. Cuma kamu menyembah kepada Allah, padahal alam budaknya kamu. Tapi jadi asal orang nanti nonton itu tak jadi berjamaah asal karena cuci mobil, cuci sepeda. Omba-omba, ayo, tuh kemana latihannya? Ada apa gitu? Al-aqwan, baca al-aqwan, aku luha abidun, musakharatun laka. Semuanya ini hambamu, pelayanmu. Musakharatun ditundukkan kepada
Wa anta abdul hadroh, kamu ini hambanya Allah, bukan hambanya baju, bukan hambanya makanan, bukan hambanya warung, bukan hambanya manusia. Orang bertamu ya sholat berjamaah hari dia. Orang ikuti kita, kita berjamaah. Iya masalah. Kini kok makai Gusten alam berbuat anak Gusten sampai sampai itu Gusti alamnya bergusti itu dan Allah Gusti sampai waktu orang tapi ba'dal kutub bil munazzalah na Adam anak Adam ana baddukan lazim falzam baddaka betul ana budduka aku ini tempat singgah hendaklah kamu itu selalu ke tempat singgah ana baituka falzam baitaka makna yang satu atau butuh makna nasibun ana nasibuka aku bagian kamu falzam nasibuka hendaklah kamu selalu lazim kepada bagian kamu. Butuh maknanya tiga, ada nasibun, ada baitun, ada nadirun itu. Aku sama dengan kamu, kamu harus kepada saya. Itu di dalam hadis qudsi. Wa fi ba'dil atharil marwiyah anillahi azza wa jalla ya ibn Adam khalaqtul asya'a kullaha min ajli. Allah Ta'ala mengatakan aku gaya alam semua alam ini karena kamu. Min ajli dari karena sampean. Khalaqtul asya'a kullaha min ajli. Setelah alam ini diciptakan karena kamu. Terus waktu kami haji dan aku menciptakan kamu itu untuk aku. Kan jelas. Khalaqtul asya'a min ajli wa ana khalaqtuka min ajli. Fala tashtagil ma huwa laka amman antara. Jangan kamu sibuk dengan sesuatu yang mestinya menjadi hambamu. Kamu berpaling dari aku ke kamu setia padaku. Wa qala al-Wasiti radhiyallahu anhu fi makna qoulihi ta'ala wa laqad karramna bani Adam, sungguh telah kami muliakan anak Adam bi an sakhkhara lahumul kauna. Allah menundukkan alam semua ditundukkan kepada manusia. Wa ma fi li an la yakunu fi takhayyulin syai'in, agar mereka itu tidak terjadi bingung di dalam sesuatu. Wa tafarraqu, agar mereka merampungkan untuk beribadah kepada Allah. Biar tahu posisi, biar tahu posisi kamu itu adalah Gusti. Dan itu dibuktikan bahwasanya semuanya itu memang. Apakah kalau dijamin Allah tidak bekerja? Ya salah. Yang lebih dari itu, Allah Ta'ala mengatakan bukti bahwa manusia itu tinggi derajatnya. Kan langit dan bumi ini diserahkan. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi fa abaina ayyahmilnaha fahamna al-insan. Sudah ditawari, sapa sing nanti ngrapot alam ini. Kita berkenaan kita, kita berketurunan tak kita malaikat, tak kita tidak dengan yang bisa merawat alam ini adalah manusia. Inna aradna amanah 'ala samawati fa abaina ayyahmilnaha fahamala al-insan. Jadi manusia diberi amanah oleh Allah Ta'ala karena dia
dia makhluk yang sempurna. Karena sempurna, jadi hendaklah semuanya itu untuk kamu. Kita dalilnya apa? Wama khalaqtul jinna wal insa untuk beribadah. Apa tidak bekerja? Ya bekerja. Harus bekerja. Ikmal tawakal. Ikmal tawakal. Bekerjalah, sangat kerja. Cuma serahkan kepada Allah. Jangan hanya kerja tapi tidak menyerahkan. Aku pasrah. Itu bekerja. Jangan tidak bekerja. Bekerja itu perintahnya Allah. Nah, bekerja itu perintahnya Allah. Anta sayyidul qaum walasta abdan lil aqwal. Anta sayyidul qaum walasta abidan lil aqwal. Kamu itu gusti alam dan kamu bukan hambanya alam yang ada ini. Kalau orang tunduk kepada Allah, semua tunduk. Bercontoh saja, tutilul omama, tutilus sahib. Tidak sebelumnya itu khawal betul ahjar. Di dalam kitab dibaca, itu kan hadis itu. Rasulullah itu berteduh, biasa berteduh. Karena panas berteduh, di bawahnya berteduh. Ini syariat, lakoni karena perintahnya Allah. Kalau panas berteduh, jangan kebara angin, pohonnya tunduk. Ditanya, kok tunduk? Saya ini diperintahkan untuk tunduk kepada manusia. Itu kan tunduk. Alam ini diceritakan untuk kita. Jadi kalau kita bagus kepada Allah, alam itu, alam ini memposisikan dari gaya pun juga tak mukanya. Ini dia gaya tak boleh dia memberikan. Jika minyak pacung, yang jemil, yang tidak. Karena ibadah. Pokok kesenangan ibadah Allah. Saya akan datang lain, tapi ngelayan. Kalau satu tiga pokok tunduk. Jadi agama Portugis tidak harus diani. Semua akan tunduk. Yang bagus tunduk. Karena itu kita sudah janjinya. Ya adalah sahur dan musam. Langit dan bumi kan tinggi. Saya ngaku sarungan beras intar atau bersifat. Kenapa Pak Yai? Pak ini ya, ini begini. Tak kau ini begini ya. Karena orang itu tunduk kepada Allah. Kalau tunduk kepada Allah semuanya akan tunduk. Dan Nabi Muhammad itu membelkak. Kenapa? Kalau naik tangan kalau naik. Ya aku masuk akal. Keringetan dia banyak orang naik. Jemaah kebet tinggi. Syariatnya saja. Sahabat ibarat terolong dengan Nabi. Waktu perang Khandaq yang jelas dengan Nabi kita ada makanan di masa karom dan setengah 2.000. Punya nih. Kan itu wis dangun mari. Tanah boleh sampai ke pokok itu. Karena alam diciptakan untuk dia. Itulah masalahnya. Apakah Nabi? Bukan banyak Nabi. Ya kita kalau kita tunduk kepada Allah, semuanya akan melayani. Cuma kita percaya atau enggak, ini saja masalahnya. Percaya atau tidak. Jadi ini tutilul ghamamah tutimus sahih. Sekarang kita melihat Rasulullah SAW. Nabi itu kan negeri Arab ini kan daerah panas. Bukan tengah ada mendung itu. Jadi kalau itu ahli geologi, ahli kita tahu. Kok bisa mendung, makan mendung, mendung, jadi panas. Kok bisa mendung? Mendung yang didatangkan. Siapa yang datang? Yang punya mendung. Karena kita tunduk kepada yang menciptakan.
kita tunduk pada yang menciptakan mendung, yang menciptakan mendung mendatangkan mendung kan gitu. Itu contohnya. Ada seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diutus oleh Nabi ke satu daerah. Ada satu riwayat mengatakan dia diutus ke daerah Mesir. Akhirnya di tengah jalan ketemu, pernah dia pakai unta, Sakinah Sokok, nampak unta, rombongan dihadang oleh singa, As-Sabok, Al-Asad, dihadang oleh singa. Lalu si sahabat mengatakan, ya Asad, kata, Ana Rasulullah, Ana Rasulullah. Allahu khalaqakum, Allah yang menciptakan kamu, dan saya ini adalah utusannya Rasulullah. Nah, masalah medannya tak paham kawan asal jadi kasusnya lalu apa tangakan karena dia mengatakan dengan bahasa Arab, bukan terjemah dengan bahasa singa. Allah memberi ilham singa itu harus tunduk, betul. Si singa benar singa. Akhirnya Farawini ila baladin kadza. Coba saya antarkan ke jalan ke daerah yang saya tuju ini. Akhirnya singanya ngantarkan di depan. Singa ada. Ya. Pada singa. Sampai depan jenazahnya. Itu sahabat Nabi. Itu Ana Rasulullah. Pak Anta kalau kamu ciptaan Allah, Pak Atik Rabbak tenang, takut power ini ila baladin kadza, antarkan aku ke negeri. Itu kenalan itu tunduk kepada ada satu sahabat lagi, Al-Ala Al-Khadrami. Al-Ala Al-Khadrami. Ala Al-Khadrami ini adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau diutus menjadi gubernur kalau sekarang di Bahrain. Beliau itu adalah masuk Islam akhir sudah. Lalu ada orang mengatakan Tumamah bin Utsal. Dia mengatakan kok sapa kepada aku ini utusan Rasulullah. Oh, Rasulullah, ya utusan Rasul. Matur Nabi ini jadi ya sudah. Mudah-mudahan nanti sok tekol. Tumamah itu sok tekol. Tumamah bin Utsal. Allahumma hadi amiran wa amkinni min Tumamah. Akhirnya apa yang dikatakan Nabi terjadi itu. Si Amir itu masuk Islam, si Tumamah itu ketangkap gara-gara si Ala Al-Hadrami. Ala itu Al-Hadrami, orang Yaman, orang Hadrami. Setelah ditangkap dipekor bersama Tumamah dipekor di Madinah. Didatangi oleh Rasulullah. Tumamah orang sugih, kaya raya, orang kaya di negerinya. Jadi orang Mekah itu semuanya makanannya dikirim ke Tumamah ini. Sawah pirang ratusan hektar, dia mau sawah ratusan hektar sawah. Jadi makanannya ditanggung Tumamah bin Utsal. Kena pekor di Madinah, pekor. Akhirnya ditanya Nabi,
Bagaimana teman? Saat dia mengatakan, wahai Nabi Rasulullah, aku tidak pernah melihat wajah sedangkan sampean. Marok itu wajah gimana minka? Wala itu rara itu sabrul aswar minka. Aku tidak pernah melihat orang yang lebih sabar dan sampean. Wala wajhan aksan minka. Wala akhlaqul aksan min akhlaqika. Tidak ada yang lebih dari kamu. Akhirnya ya sudah. Akhirnya Usama masuk Islam. Setelahnya Umamah itu masuk Islam, akhirnya dia bersumpah. Mulai sekarang orang Mekah kalau tidak tunduk kepada Muhammad dia tidak diberi makan. Orang Mekah kalau tidak tunduk kepada Nabi Muhammad tidak boleh makan. Tapi berat embargo. Tak boleh Yaman ngirim beras ke Mekah kalau tidak tunduk kepada Nabi Muhammad. Itu sampai kesuratan kalau kemudian Nabi minta tolong. Ya apa Mekah kelaparannya? Ini ketunduk. Kembali kepada keterangan Ala Al-Hadrami. Ala Al-Hadrami ini, beliau ini pernah diputus untuk membuka kota Istakhr. Istakhr itu kalau sekarang kalau peta ada peta dari daerah Bahrain Oman itu harus menyeberang, kan ada teluk Persi, nah ya ada teluk Persi. Mata peta. Di negeri Arab itu kan Saudi Arabia, sebelah timurnya itu ada Oman, Abu Dhabi, ada Bahrain, kan itu ya. Untuk menyeberang ke Persia harus melalui laut. Harus melalui laut. Anak bersama dengan beberapa saudaranya. Nah, dia mengatakan, ya Allah, ana rasulika. Saya ini utusan ya Allah. Fa'amkinni minal bahri. Berikan kesembuhan saya untuk melewati. Dan tidak ada tahu. Tidak ada. Wakilnya katanya sahabat yang menyaksikan Abu Hurairah, yang menyaksikan yang Abu Hurairah. Membangun jadi tempatnya, ya dulu. Jadi petunjukan orang kepada Allah. Akhirnya, ayo lewat itu. Kalau Nabi Musa kan pakai tongkat, ini tidak pakai tongkat. Kalau waktu Nabi Musa kan membelah, ini tidak membelah. Lewat itu saja. Murok aku, si sungai itu pagar. Ini begitu kan? Ini sahabat ini bukan Rasulullah, sahabat. Namanya Ala bin Hadrami. Nabi yang melewati negeri itu perang, menang. Satu saat beliau itu diutus ke Istakhr. Ini tandanya orang yang tunduk kepada Allah, alam tunduk. Tidak hanya hidupnya, matinya juga. Hampir sampai, katanya Abu Hurairah, hampir sampai meninggal. Wafat di tengah jalan. Setelahnya wafat di tengah jalan, mau dibawa pulang, mau jalan kaki, lalu dia Medina, mau ribuan kilometer, dan bagaimana bawa pulang kan bisa. Dia terpaksa dikubur di tempat itu. Setelah dikubur, mau berangkat, ada orang datang, Papa, nopo itu Pak, niki ngubur sahabat di sini. Loh, mau dikubur tengah Mak. Kuburan itu tidak mau keberadaan mayit. Tiap ada mayit pasti diuntakkan, mungkin mau angkor. Kalau tidak dimakan singa mayit itu, pasti akan dilontarkan oleh buminya. Jadi buminya tidak mau ditempati batang. Tidak ditundukkan oleh tetangga, buminya tidak mau tunduk. Kok begitu? Akan kembali. Si tentaranya kembali. Nah ini nambis dikedul lagi. Supaya dipindahkan ke tanah yang
lebih bagus. Karena kan sahabat Nabi tenda keluar plek keluar cahaya. Orangnya tidak ada, dipindah mereka. Dipindah copok ya. Orang itu kalau ada yang seperti itu menurut sakir. Inna ma wasi'akal kaunu min haitsul jusmaniyah. Alam ini bisa ditempati oleh 250 juta bangsa Indonesia karena fisiknya. Tapi kalau rohaninya tidak cukup. Kalau rohaninya tidak cukup. Min haitsul jasmaniyah. Walam biasaka min haitsul tubuti rohaniyah. Cukupnya bumi ini karena secara fisik. Kalau rohaninya, mungkin dia rohaninya malaikat kita. Rohani kita, rohani malaikat. Sholat, pelakon malaikat. Zikir, pelakon malaikat. Ngelayani orang, pelakon malaikat. Aja ke orang, pelakon malaikat. Semua pekerjaannya malaikat kita kerjakan. Jadi kalau rohaninya, ya tidak cukup di tempat ini. Tidak cukup. Karena rohani manusia itu ada rohani malaikat. Kira-kira itu dulu. Jadi menjadi sempit. Demikian juga kalau orang baik luas. Kalau orang tidak baik sempit. Kata satu syair di dalam tertasik akhlaqu qaumin tabiqu bihim fasihatul yati. Orang bagus, bahkan namanya orang bagus. Tempatnya sempit itu majubur. Tapi kalau orang tidak baik, wah omai betul termudah rasa. Dalam tasik akhlak kaum. Kalau akhlaknya kaum sudah tidak jembar, tadi kubihim akan menyempit fasihatul bilad. Negeri yang luas itu akan menjadi sempit karena tuan rumahnya meremut. Allah dalam bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang satu. Ada alamul muluk. Alamul belum diterangkan ini yang terlambat. Mestinya diterangkan dulu. Jadi manusia itu antara alamul muluk dan malakut. Alamul muluk alam ini yang kita lihat ini alamul muluk. Alam nyatanya. Alamul malakut alam gaib. Alam. Manusia punya alam gaib manusia. Pikirannya manusia kan tidak bisa didapat. Itu alam gaib. Pikirannya manusia, rencananya manusia, hatinya manusia, dalam itu, lebih dalam dari lautan itu. Itu dikatakan alamun malakut. Dan manusia di tengah ini. Alamun muluk, wal alamun. Ada alam tadi, kalau dibagi alam itu dari 5 alam nasrul, alam jabarut, alam lahut, itu ada berapa panjang nanti. Yang penting 3 ini. Alam jabarut, alam iradah. Idza innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu alamul jabarut. Kalau alam lahut alamnya Allah. Bukan kalau pakai alam, tidak ada namanya nasut itu di dalam kehendak Allah. Alam lahut, ada alam nasut. Itu bagian-bagian menurut ilmu. Itu cukup. Jadi kita berada di antara 2 alam. Alam mulut, alam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilma warzuqna fahma warzuqna amal ma 'allamtana. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa mursalin. Allahumma sa'alina tuhal arfin wa ta'ala bid-din wa alimna tahim wa hadiya sabil wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin.